Terima kasih sudah klik video ini. Subscribe bagi kalian yang belum. Aktifkan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali di konten litigasi Media Kami Bawah Jakarta. Hari ini kita coba belajar bagaimana perlawanan seorang buruh yang bernama Boy Permana. Boy Permana bekerja 10 tahun pada PT Tachyon Indo. Tetapi bukan penghargaan yang Boy dapat, tetapi justru pemecatan, PHK. PT Tachyon mem-PHK Boy dengan alasan efisiensi tanpa memberikan pesangon. Tapi Boy adalah buruh yang kuat, Boy adalah buruh yang berani, karena Boy tidak diam. Boy melawan. Boy melawan ke pengadilan tanpa menggunakan pendamping, tanpa menggunakan kuasa hukum, tetapi Boy melawan sendiri. Boy berperkara sendiri, Boy bersidang sendiri. Inilah buruh yang sebenarnya. Beginilah contoh buruh Indonesia yang seharusnya. Bahwa tidak boleh takut, bahwa tidak boleh buruh dijolimi oleh pengusaha hanya karena pengusaha menganggap buruh itu lemah. Kita akan lihat bagaimana pembincangan kami dengan Boy di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini liputannya. Ya, kawan-kawan, kita langsung dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini saya bersama Boy, seorang buruh yang berani melawan, seorang buruh ter-PHK. Boy ini melawan pengusaha ketidakadilan yang dia dapatkan dari pengusaha dengan melawan pengusaha. Dia melawan sendiri. Dia mengalami putus hubungan kerja dengan alasan efisiensi, tetapi Boy melawan pengusaha dan hari ini sudah keluar putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang memenangkan Boy sebagai penggugat. Kita akan coba berbincang-bincang dengan Boy. Artinya Boy menjadi contoh bagi buruh kawan-kawan yang di luar sana, bagi para pekerja, bahwa jangan pernah takut untuk berjuang, jangan pernah takut untuk melawan pengusaha. Ketika Anda mendapatkan sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada Anda sebagai buruh, lawan. Anda bisa belajar, Anda bisa berdiskusi, Anda bisa mencari tahu bagaimana cara melawan perusahaan. Dan ini adalah buktinya. Boy melawan pengusaha dengan sendiri. Dan pada hari ini Boy membuktikan bahwa dia mampu, bahwa dia juga bisa melawan pengusaha. Kita akan coba bicara dengan Boy, nanti Boy akan mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada diri Boy Permana sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Sampai pada hari ini putusan sudah keluar. Dan alhamdulillah Boy memenangkan di gugatan dan pengadilan ini. Ya. Apa yang terjadi dengan Boy? Ya, selamat siang. Terima kasih sebelumnya. Jadi perusahaan Korea ya, ini saya kerja di sana sudah hampir 10 tahun. Per akhir Maret 2020 itu mereka mengumpulkan karyawannya untuk diinformasikan bahwa manajemen udah nggak bisa membayar gaji karyawannya. Jadi hitung per 1 April itu sudah tidak ada kegiatan lagi. Jadi saya berpikir ada kewajiban dari pihak perusahaan untuk membayar uang pesangon kepada karyawannya gitu. Kita ikutin proses dari Disnaker sampai ke pengadilan negeri. Putusan sudah dibacakan tanggal 17 Februari kemarin, di mana majelis hakim mengabulkan tuntutan saya sebagian. Cuman yang disayangkan sampai putusan itu inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, tapi pihak perusahaan belum ada untuk itikat baik membayar kewajibannya gitu. Ya, jadi artinya begini, proses PHK, ketika terjadi PHK, Boy tidak pasrah, Boy melawan. Itu pada intinya kawan-kawan. Jadi Boy melawan pengusaha ketika Boy di PHK tentunya tanpa pesangon saat itu. Iya, ya, dengan hanya alasan perusahaan merugi. Iya, benar. Artinya dalam ketentuan, dalam Undang-Undang Tenaga Kerja diatur ketika perusahaan melakukan PHK akibat merugi, tentunya ini harus ada mekanisme yang harus dijalankan. Tetapi ini tidak ya. Iya, benar. Nah, terlepas hari ini bahwa hari ini Boy mengatakan pengusaha tidak mau menjalankan apa yang sudah menjadi putusan pengadilan. Iya, benar. Itu bukan menjadi persoalan inti kawan-kawan, tetapi yang saya mau maksud adalah ketika buruh itu terzolimi, buruh harus berani melawan. Iya, dan ini dibuktikan oleh Boy. Iya. Artinya ke depan memang masih ada perjuangan yang dilakukan oleh Boy, bagaimana akhirnya upaya ke depan eksekusi Boy ya? Iya, permohonan eksekusi sudah saya ajuin dari tanggal 15 kemarin, cuman belum ada respon dari pihak pengadilan. Iya.
Artinya ketika pengusaha tidak mau menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, upaya yang kita lakukan adalah permohonan eksekusi. Iya benar. Ya, ini yang kita mohonkan, yang Boy, ya saya katakan sekali lagi, Boy berjuang sendiri, Boy memohonkan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, kira-kira gimana tanggapan pendapat Boy untuk selanjutnya? Apa gambarnya seperti apa nih nanti nih untuk eksekusinya? Ya, eksekusinya sih saya tinggal tunggu dari pengadilan setempat ya. Dalam artian sampai saat ini pun juga saya belum ada komunikasi dari pihak perusahaan juga gitu. Tapi proses tetap jalan. Tapi saya juga nggak sampai di situ gitu. Maksudnya untuk permohonan pemblokiran juga udah saya lakuin barusan tadi pagi, pemblokiran nomor rekening sudah saya lakukan juga. Ya pokoknya semuanya apa yang bisa saya lakuin ya saya lakuin lah gitu. Ya, artinya memang pada dasarnya kita harus menghormati atau menghargai proses hukum yang berlaku. Iya, benar. Bahwa saat ini yang Boy lakukan adalah permohonan untuk eksekusi dan pada akhirnya kita akan menyerahkan kepada pengadilan untuk melakukan proses ini. Iya, benar. Begitu kira-kira Boy ya? Iya, benar. Jadi Boy, artinya gini, masih banyak di luar sana orang yang takut berperkara, masih banyak orang di luar sana yang takut ketika di PHK lalu tidak melakukan apa-apa. Ya. Pesan Boy nih kepada buruh-buruh di sana, ya bahwa ini contoh nyata bahwa kita bisa melawan kok. Nggak perlu sewa pengacara hebat, ya nggak perlu harus minta advokat yang luar biasa, bahwa kita juga bisa berperkara sendiri, itu artinya betul, kan. Apa pesan Boy ini kepada kawan-kawan buruh di luar sana? Ya, buat kawan-kawan yang mempunyai masalah hukum sama seperti saya kasih saran. Semuanya itu harus diperjuangkan. Kalau bukan diri kita sendiri yang perjuangkan, ya siapa lagi gitu. Memang opsinya itu ada, kita harus nyewa pengacara gitu loh kan. Tapi kita bisa maju sendiri kok gitu. Pokoknya pantang menyerah aja lah gitu. Selama keadilan ini bisa ditegakkan ya kita usaha terus lah gitu. Itu aja sih. Intinya sewa pengacara atau advokat itu opsi. Iya, itu hanya opsi pilihan aja. Ya, jadi kita dikasih kebebasan, kita dikasih hak untuk memilih. Maju sendiri. Boleh. Head silakan, itu kan jauh lebih baik tentunya. Sewa pengacara itu menjadi sebuah pilihan. Ya. Artinya itu kawan-kawan yang kami sampaikan bahwa dinamika dalam kita menuntut keadilan di negeri ini memang cukup boleh dibilang variatif lah ya, atau tidak terlalu mudah memang. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa ini adalah contoh keberanian seorang pekerja, seorang buruh ketika memang dia merasa tidak menerima keadilan dari pengusaha, dia melawan. Alhamdulillah dia menang, dan memang kita harus bersabar lagi ketika proses ini, ketika kita harus menghormati sebuah proses yang ditentukan oleh aturan. Ya, kita akan menunggu proses. Sukses untuk Boy. Terima kasih. Harapan kita perjuangan ini tidak akan sia-sia dan menjadi manfaat kepada kawan-kawan di luar sana untuk buruh Indonesia. Bila terjadi kejoliman, bila terjadi ketidakadilan, saya mau katakan lawan. Ya, terima kasih Boy. Sukses Boy. Begitu kawan-kawan, kita langsung dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai jumpa di konten litigasi media kami Power Jakarta. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Itu tadi liputan wawancara kami, bincang-bincang kami dengan Boy dan juga situasi di pengadilan, cuplikan situasi di pengadilan. Boy menang. Bahwa masih ada keadilan negeri ini, bahwa keberanian seorang buruh masih mampu menaklukkan sewenang-wenangan keangkuhan pengusaha. Pada persidangan ini, Boy sudah mendapat salinan putusan. Boy menang melawan pengusaha PT Tachyon Indo dengan mendapatkan kompensasi pesangon sesuai dengan aturan. Para buruh Indonesia, khususnya KSBSI dan juga Power Jakarta, jangan pernah takut bahwa masih ada keadilan negeri ini. Dibutuhkan adalah keberanian, dibutuhkan adalah semangat untuk mau belajar bagaimana cara mengadvokasi diri sendiri, bagaimana cara menghadapi ketika terjadi kesewenang-wenangan pengusaha kepada kita kaum buruh. Itu pesan kami kepada kawan-kawan. Kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi di konten-konten litigasi di media kami Power Jakarta, karena kita akan banyak belajar terkait penyelesaian proses industrial, terkait undang-undang tenaga kerja, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan buruh, baik itu isu nasional maupun isu internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.